Wa amma waqtu halqihi fal mukhtaru annahu yudbatu bil hajati wa tulihi fa idza dhala huliqa. Adapun memotong rambut atau bulu di kemaluan itu kapan harus memotong, kapan harus mencukur? Ialah pendapat yang dipilih oleh ulama ialah diukur dengan kebutuhan dan diukur dengan panjang. Kalau dibutuhkan, kalau sudah panjang maka dicukur. Wa kadzalika ad-dhabtu fi qissi syarbi wa natfil ibti wa taqlimil adhfar. Sama dengan bulu di kemaluan itu, batas waktu pencukuran ya sama dalam mencukur kumis dan mencabut bulu ketiak dan memotong kuku, itu sesuaikan dengan kebutuhan dan kalau sudah panjang. Amma hadits Anasin al-madhkuru fil kitabi waqtalana fi qissi syaribi wa taqlimil adhfari wa nasfil ibdi wa halqil anati ala natruka aktsara min 40 lailatan fa ma'nahu la yatruku tarakan yatajawazu bihi 40 la annahum wuqita lahum at-tarku 40 wallahu alam. Adapun hadis sahabat Anas yang disebut di kitab ini yaitu waqtalana, itu artinya adalah jangan tinggalkan pencukuran itu yang melebihi 40 hari. Maksudnya tidak dibatasi harus 40 hari. Tidak mencukur dalam 40 hari, tidak begitu maksudnya. Tetapi jangan sampai lebih dari 40 hari, begitu maksudnya. Amma taqlimul adfari fa sunnatun laisa biwajibin wa huwa taf'ilun min al-qalmi wa huwa al-qad'u. Kata-kata taqlimul adfar, menggunting, memotong kuku, itu adalah hukumnya sunnah, tidak wajib. Taqlim itu wazan taf'il, qalam yaqlimu taqliman fa'al fa'ilu taf'ilan, berasal dari sulasi qalmi. Qalmi itu maknanya al-qad'u, memotong. Taqlim berarti memotong-motong, berarti kukunya banyak yang dipotong. Wa yustahabbu yabda'a bil yadaini qabla ar-rijlaini fa yabda'u bi musabbihati yadil yumna thumma al-wusda thumma al-binsiri thumma al-khinsiri thumma al-ibham thumma ya'udu ila al-yusra fa yabda'u bi khinsiriha thumma bi binsiriha ila akhiriha thumma di dalam memotong kuku kedua tangan itu dianjurkan, disunahkan dimulai sebelum memotong kuku kaki. Jadi memulainya adalah dari jari telunjuk. Dari jari telunjuk kanan, tangan kanan dulu yang dipotong, kemudian jari tengah, kemudian jari kelingking, kemudian jari manis, jari terakhir itu. Kemudian setelah itu jempolan, itu ada Imam Ghazali. Kemudian kembali ke tangan kiri. Di tangan kiri itu memulai dengan jari terakhir paling kecil, jari manis, kemudian kelingking dan seterusnya sampai jempolan. Summa ya'udu ila rijlaini al-yumna fa yabda'u bi khinsiriha wa yakhtimu bi khinsiril yusra wallahu alam. Kemudian ke kaki, memotong kuku kaki itu gampang. Kaki kanan dulu dimulai dari jari paling kecil, jari kanan, jari kaki kanan itu kemudian diakhiri dengan jari manis, jari kelingking yang kiri, kaki kiri, terakhir kaki kiri. Wallahu a'lam. Amma natfu al-ibti sunnatun bil ittifaqi al-afdalu fihi an natfu liman qawiya alaihi wa yahsul aidan bil halqi bin nawrati. Adapun mencabut bulu ketiak itu hukumnya disunnahkan, kesepakatan ulama. Yang paling utama di dalam memotong bulu ketiak itu adalah dicabut, bukan dicukur.
untuk orang yang kuat, tidak perih, tidak nyeri kalau dicabut. Dan bisa juga kesunatan itu dilakukan dengan dicukur dan dengan dirontokkan dengan kapur gamping. Hukian Yunus bin Abdul A'la qala dakhaltu ala Syafi'i rahimahullah ta'ala wa indahu al-muzayyinu yahliqu ibdahu faqala Syafi'i alimtu anna sunnata an-natfu walakin la aqwa ala al-waj'i. Imam Yunus bin Abdul A'la, santrinya Imam Syafi'i, berkata, saya datang ke Imam Syafi'i. Di sanding beliau ada tukang rias. Tukang rias itu ya tukang cukur. Yang mana tukang rias ini mencukur bulu ketiak Imam Syafi'i. Lalu kata Imam Syafi'i, saya sadar bahwa sunnatnya di bulu ketiak itu dicabut, bukan dicukur. Tetapi saya tidak kuat nyerinya dicabut. Wa yustahabu yabda bil ibdil aymani, dianjurkan memulai dengan ketiak kanan yang dipotong itu. Amma qasyaribi sunnatun aidan wa yustahabu yabda bil janibil aymani wa mukhayyarun bainal qassi bi nafsihi wa baina ayyuwalli dzalika wa yarahu li husulil maqsudi min urihatki muru'atin wala hurmatin bi khilafil ibdi wal anati. Kemudian memotong kumis itu juga disunnahkan. Dimotong kumis itu dimulai dari sisi kanan. Kemudian di kumis itu boleh milih antara antara mencukur sendiri atau menyuruh orang mencukur kumis itu. Karena dengan orang lain itu sudah hasil kesunatan tanpa mencoreng nama baik, kehormatan, dan tidak menghilangkan wibawa. Beda dengan bulu ketiak dan bulu kemaluan, itu kalau nyuruh orang menghilangkan marwah dan kehormatan. Wa amma hadduma yaqussuhu fal mukhtaru annahu yaqussu hatta yabduwa darafu syafati wa la yahuffahu min asrihi. Adapun batas seberapa yang harus dicukur dari kumis itu ialah pendapat yang dipilih bahwa yang dicukur itu dari kumis itu ialah sampai ujung bukan ujungnya, pinggir bibir itu, pinggir bibir bagian atas itu kelihatan, dan jangan dicukur seakar-akarnya, artinya dihabiskan kumis itu jangan. Amma riwayatu hubbu syawariba fa ma'naha hubbu ma'dala ala syafataini wallahu alam. Adapun riwayat hadis yang berbunyi bahwa habiskan kumis-kumis itu artinya habiskan kumis yang panjang di atas bibir, yang menutupi bibir itu yang dihilangkan. Wallahu alam. Wa amma ifa'ul lihyati fa ma'nahu tawfiruha wa huwa ma'na awful liha fi riwayatil ukhra. Adapun artinya ifa'ul lihyati itu artinya adalah membiarkan jenggot itu terus terurai, terus berpanjang. Itu yang dimaksud daripada riwayat awful liha di riwayat yang lain. Wa kana min adatil fursi ghussul lihyati fa naha syar'u an dzalika. Orang-orang Persia itu kebiasaannya mencukur jenggot. Jadi syarak melarang mencukur jenggot itu. Wa qad dzakara ulama fil lihyati asyara hisalin makruhatan ba'daha ashaddu qubhan min ba'din. Ulama telah menerangkan 4 perkara yang makruh di dalam masalah jenggot. Dari 10 itu ada yang lebih parah makruhnya daripada yang satunya. Ihdaha khidabuha bisawadi lali waradil jihadi. Yang pertama dari 10 kemakruhan
urusan jenggot ialah disemir. Jenggot disemir dengan semir hitam, tidak karena tujuan akan berangkat perang agar tampak muda, karena terlihat jenggotnya itu hitam. Kalau bukan tujuan perang, makruh. Artinya itu khidabuha bisufrati tashbihan bisolihina lalit tiba'i sunnati. Yang kedua, di jenggot itu makruh disemir dengan semir kuning. Tapi niatnya adalah ingin ingin niru orang soleh. Tidak diniatkan mengikuti sunnah Nabi. Kalau niat sunnah Nabi tidak apa-apa. Asal satu tabyiduha bil kibriti aw ghairihi istijalan li syaykhukhah li ajli riyasati wa dhimi wa ihami annahu minal masyayikh. Yang ketiga, makruh dalam hal jenggot itu adalah jenggot diputihkan dengan belerang agar cepat uban, agar jadi uban dipakai dioles dengan belerang atau yang lain, karena ingin segera cepat-cepat tampak tua. Kenapa? Kalau sudah tua dia akan dipilih jadi pimpinan, akan dihormati, akan disegani. Itu niatnya. Dan niat memberi kesan bahwa dia adalah orang-orang terhormat. Masyayikh itu adalah orang-orang yang terhormat. Ar-rabi'atu natfuha aw halquha awwal ad-duluha itharun lil murudati wa husni surah. Yang keempat, makruh keempat ialah jenggot dicabut atau dicukur di awal mula. Di pertama kali tumbuh itu dicukur atau dicabut, itu makruh. Apa tujuannya dicabut? Agar lebih mementingkan murudah. Murudah itu artinya orang yang tidak berjenggot dan tidak berkumis. Man la lihyata wala syaribalahu. Orang tidak berjenggot tidak berkumis itu biasanya muda. Artinya agar tampak muda, agar tampak ganteng. Itu juga makruh. Al-khamsatu natfu syaibi. Yang kelima adalah mencabut uban di jenggot itu. As-sadisatu tasfibuha dhaqatan fawqa dhaqatin tasannu'an liyastahsinahu nisa'u ghairuhunna. Yang keenam, makruh dalam urusan jenggot ialah jenggotnya dibaris-bariskan, dipotong secara berbaris-baris, dhaqatan fawqa dhaqatin, artinya sekelompok sekelompok rambut dipisahkan dengan kelompok yang lain. Itu namanya dhaqatan fawqa dhaqatin, dibariskan. Jadi cukur seperti model berbaris kayak anak-anak muda itu. Tujuannya adalah tasunnu adalah ingin bergaya. Tasunnuan itu bergaya agar dilihat oleh orang-orang perempuan itu dia tampak ganteng dan orang yang lain. As-sabi'atu az-ziyadatu fiha wa naqsu minha bi-ziyadati bi sya'ril idari min as-sudghaini aw akhdhi ba'dil idari fi halaqi ra'si wa natfi janibayil anfaqati wa ghairiha ghairi dzalik. Yang ketujuh adalah jenggotnya ditambah dengan rambut palsu dan dikurangi jenggotnya. Caranya ialah dengan menambah rambut petetan di pilingan di sebelahnya telinga itu ya, atau ambil sebagian rambut jambang itu di dalam mencukur kepala dan mencabut dua sisi anfaqah itu rambut di bawah bibir itu dan yang lain. As-saminatu tasrihuha tasunnu'an li ajlin nasi. Yang kedelapan adalah
adalah menyisir jenggot karena ingin bergaya, demi dilihat orang lain keren. At-tasi'atu targuha sya'isatan murabbatatan idharon li ziyadati aqilatil mubalati binafsihi. Yang kesembilan adalah membiarkan jenggot itu acak kusut, berdebu, agar terlihat zuhud. Dia tidak menghiraukan dirinya, agar dia tidak terkesan kurang memperhatikan dirinya karena fokus menata hati, fokus memperbaiki hati, agar terlihat begitu oleh orang lain. Itu yang dosa ya.